Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11 daripada as-sabiqunal awwalun, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf al-Qurashi az-Zuhri. Jadi beliau keturunan Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Sambung nasabnya dengan Nabi di Kilab. Kalau dengan ibundanya Nabi ketemu di Zuhrah. Ibunya namanya Syifa binti Auf bin Abad bin Abdi Auf bin Harith bin Zuhrah. Jadi ayah dan ibunya masih sepupu. Ayah dan ibunya Abdurrahman bin Auf ini masih sepupu. Dahulu namanya karena ismu fil jahiliyah Abdu Amr. Ada riwayat Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Ada riwayat Abdul Amr, ada riwayat Abdul Ka'bah. Dulu namanya di masa jahiliyah. Kemudian diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman. Dipanggil dengan Abdurrahman. Wa yukanna Aba Muhammad. Panggilannya Abu Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan panggilan juga atau nama juga untuk beliau, As-Sadiq Al-Bar, orang yang jujur dan orang yang selalu berbuat baik. Nah, kebaikannya nampak di khususnya setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat besar apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Wulida ba'dal fil bi 10 sinin. Beliau dilahirkan setelah terjadinya pasukan gajah 10 tahun. Artinya usianya antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaut 10 tahun. Bahkan beliau lebih tua daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Sayyidina Umar bin Khattab lahir tahun ke-13 setelah pasukan gajah. Wa hajaral hijratain. Beliau hijrah 2 kali. Hijrah pertama ke Habasyah, terus kemudian kembali ke Mekah, hijrah kedua ke Madinah. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa syahida Badran wa sa'iral masyahid. Beliau juga hadir perang Badar, Uhud dan seterusnya sampai akhir perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di perang Uhud beliau menjadi tamengnya Nabi, akan disebutkan nanti di dalam manaqibnya. Islamuhu radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam gadiman, masih di awal-awal. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Darul Arqam seperti Sa'id bin Zaid, Sayyidina Sa'id bin Zaid, ipar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan waqad taqaddama annahu min jumlati man aslama ala yadi Abu Bakar. Beliau juga termasuk yang masuk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama Sayyidina Utsman dan beberapa orang yang lain. Min manaqibihi wa fadailihi radhiyallahu anhu.
di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau orang sudah nyebut Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bayangannya sugih. Ya, padahal kemuliaannya bukan karena kayanya. Justru kayanya itu yang membuat beliau kesusahan daripada sahabat yang al-asyara al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Nabi SAW, yang paling terberat dalam masuk surganya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Akan disebutkan nanti. Banyak kemuliaan beliau, tapi disebutkan beberapa. Di antaranya yang pertama, annahu ahadul asyara al-mubasysyirina bil jannah. Beliau termasuk salah satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga seperti yang telah dibahas dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Yang kedua, ikhtisasuhu bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu fi ba'dil ahwal. Beliau mendapatkan keistimewaan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menjadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Ini orang khusus yang ngimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Mughirah bin Syu'bah berkata, takhallaftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku tertinggal bersama Nabi saat menuju perang Tabuk. Jadi dalam perjalanan Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ini terlambat kedatangannya. Dan di situ disebutkan oleh Mughirah wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai, ternyata di situ orang-orang ma'amidan nas wa Abdurrahman yusalli bihim fasalla ma'an nas ar-rak'at al-akhirah. Ketika Nabi sampai melihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini sholat bersama orang-orang jadi imam pas di rakaat terakhir. Akhirnya Nabi sholat di belakang mereka. Ketika salam Abdurrahman bin Auf, selesai dari sholatnya, Rasulullah nambah rakaatnya, yutimmu sholatahu. Diselesaikan sholatnya Nabi SAW. Setelah Nabi selesai, falamma qadaha aqbala alaihim. Setelah selesai sholat, Nabi maju menghadap kepada mereka dengan mengatakan, qad asabtum wa ahsantum. Kalian telah berbuat yang benar dan telah berbuat baik. Kenapa? Kalau sudah waktunya sholat tiba, nggak usah nunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya sholat ya sholat. Karena ada riwayat juga terjadi perselisihan itu antara mereka. Sholat dulu apa nunggu Nabi? Sholat dulu atau nunggu Nabi? Tapi Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Artinya di situ diambil kesimpulan bahwa Nabi pernah sholat menjadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu bentuk keistimewaan beliau. Yang ketiga, ikhtisasuhu radhiyallahu anhu bil amanah ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan keistimewaan dipercaya oleh Nabi untuk mengurusi urusan istri-istrinya Nabi. Keuangannya, perbelanjaannya. Yang ngatur adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bahkan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada istri-istrinya, ada hal-hal yang membuat kepikiran berada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah urusan istri-istrinya Nabi. Akhirnya Nabi Sayyidatuna Aisyah mengatakan, gak usah khawatir karena ada Abdurrahman bin Auf yang selalu membantumu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan disebutkan nanti di yang ke-6. Jadi inna amrakunna
lamimma yahummuni ba'di. Ada urusan kalian ini yang membuat aku kepikiran nanti setelah aku wafat nanti. Hanya Sayyidah Aisyah mengatakan sagagallahu abaka min salsabil jannah. Ya. Beliau memuji waqad kana wa sala azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bima bi'a bi arba'ina alfan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf selalu membantu istri-istrinya Nabi dengan kisaran kalau dijual itu harganya 40.000. Itu dilakukan setiap bulannya. Jadi kebutuhan istrinya Nabi setelah wafatnya Nabi ditanggung oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, zikru sadaqatihi radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan besarnya sedekah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Seperti kita ketahui bahwa seseorang itu bertakwa tergantung apa yang dimiliki. Kalau punya ilmu yang disedekahkan adalah ilmunya, ketakwaannya dalam ilmunya. Kalau yang dipunya itu harta, maka ketakwaan itu pada hartanya. Bagaimana dia mensedekahkan hartanya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kita kenal kekayaannya itu memiliki sedekah yang sangat amat besar untuk khususnya perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama Aisyah fi baitiha itsami'at rajatan fil Madinah." Ketika Sayyidah Aisyah berada di rumahnya, beliau mendengarkan ada kegaduhan di kota Madinah. Tanya Sayyidah Aisyah, "Ma hadza, apa ini?" Dijawab oleh para sahabat, "Ini ada barang dagangannya Abdurrahman bin Auf dari Syam." Berapa barang dagangannya itu? Barang dagangannya itu dibawa dengan 700 onta. Jadi kulaane Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu 700 onta. Jadi barang dibawa ke onta, ya ekspedisinya kan dulu kalau pakai onta. Kalau sekarang kan macam-macam ekspedisi ini. Ada yang jalur udara, jalur laut, ada jalur darat. Dulu mau nggak mau onta itu bawa barang. Ini 700. Ya kalau kita kulaan paling menit. Ya. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kulaannya 700 onta. Sehingga di Madinah itu gaduh, wah gitu dengan Sayyidina Abdurrahman bin biasa ya. Apalagi zaman sekarang. Soge sak desa bingung kabeh wis. Sayyidah Aisyah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ra'aitu Abdurrahman yadkhulul jannata habwa. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya Rasulullah, aku melihat Abdurrahman bin Auf ini nanti masuk surganya berangkang. Makanya di zaman masuk surga, tapi masuk surganya berangkang. Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah kalau kita sudah nggak dapat jaminan kira-kira ini kita ini kalaupun masuk surga ya apa caranya? Nah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ucapan itu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ini stata'tu la adkhuluha iman. Paling tidak kalau aku mampu, aku usahakan aku masuk surganya itu berdiri. Masuk surganya berdiri. Akhirnya cara satu-satunya untuk membuat itu terjadi, kepingin ya, sampai masuk surganya ngesot, usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, semua barang dagangannya itu dijadikan fisabilillah. Kayak kulaan lagi. Ja'alaha fisabilillah. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, Ausa Abdurrahman bin Auf liman bagiya mimman syahida badran likulli rajulin arba'umi'ah. Wa kanu mi'atan. Wa ausa bi alfi farasin fi sabilillahi azza wa jal.
Beliau mewasiatkan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mewasiatkan untuk orang-orang yang masih hidup dari orang-orang yang hadir perang Badar. Apa yang diwasiatkan? Mereka dapat jatah 400 per orang. Nggak tahu 400 itu dinar atau dirham. Kalaupun dirham itu sudah besar, apalagi dinar. Per orang 400. Nah saat itu jumlah yang masih hidup dari orang-orang yang hadir perang Badar 100 orang. Ya, jadi 40.000. Kalau kita bicara $400 aja per bulan, ya, dolar itu sudah seger wis. Ya. 6 juta ya. Ahli Badar wis kate suhul wis ya. Wis cukup. Dijatah oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan 400 dirham atau dinar untuk mereka yang dulu ikut andil dalam perang Badar. Nah, mereka jumlahnya 100 orang. Dan beliau juga mewasiatkan untuk memberikan 1000 kuda untuk jihad fisabilillah. Jadi mempersiapkan 1000 kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedekahnya nggak main-main. Ya, ibaratnya kalau sekarang itu mempersiapkan tank 1000. Ya, siapa yang mampu ini? Orang satu memberikan 1000 tank ini untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit. Sedekah seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Artinya maksudnya gini, jadi kita nirunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu jangan nunggu kaya, kemudian untuk sedekah langsung besar, dan itu nggak mungkin terjadi. Mulai dari apa yang kita miliki, keluarkan sebagian. Jangan dilihat nominal, lihat itu perbandingan antara yang kita simpan dan yang kita keluarkan. Baru di situ akan kelihatan besarnya. Dan jangan merasa besar. Kalau kita lihat nominal, akhirnya yang kita keluarkan selalu kita kecil, akhirnya nanti percuma mek 1000, percuma mek 10.000. Padahal 10.000 itu kalau nggak ada 1 juta nggak sampai. 1 juta kurang 10.000 nggak sampai 1 juta. Jadi perbandingannya gini, kita itu punya uang berapa, kita sedekahkan berapa. Kalau langsung niru Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan nggak mungkin. Apalagi kekayaan kita nggak seperti kekayaannya beliau. Kita punya uang 100.000, sedekahkan 10.000 itu 10% dari harta kita. Ada orang punya 1 miliar, mengeluarkan 1 juta, itu hanya 1%. Nggak sampai. 0,1%. Berarti sedekahnya besaran siapa? Yang 10.000. Memang nominalnya terlihat yang 1 juta. Tapi pada hakikatnya yang besar itu adalah yang mengeluarkan dari sisa hartanya itu perbandingannya lebih besar. Makanya kita nirunya dari situ. Oh kita punya 10.000, kita keluarkan 1.000, itu 10% loh. Jangan dilihat 1.000-nya. Lihat perbandingan dari harta yang masih kita simpan. Disitulah nilainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ini sedekahnya banyak, oh ini sedekahnya sedikit. Orang punya triliun mengeluarkan 1 M, itu cuma 0,1% dari hartanya. Kecil itu. Kalau dia mengeluarkan 500 M, orangnya punya 1 triliun, itu besar. Kenapa? 50% dari hartanya. Kita punya 10.000, kita keluarkan 5.000, sama dengan yang 1 triliun mengeluarkan 500 M. Sama, nggak ada bedanya. Ini besar loh, besar bagi kita orang miskin melihat itu, bagi dia itu hanya separuh hartanya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika mensedekahkan hartanya kepada Rasulullah untuk dakwahnya Rasulullah, separuh hartanya. Dan itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Al-Adni. Ya, Sayyidina Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Ya, ketika satu ulama datang kepada beliau, disembelihkan puluhan kambing. Padahal 1 orang tok tamunya.
Akhirnya orang itu mengatakan, wah kamu kok israf, anda ini kok boros, padahal saya satu orang saja, kok disembelihkan puluhan ini. Nggak ada boros, antum makan selesai nanti dimakan murid-murid saya, biar jadi berkah untuk mereka. Wes, kalau anda ngelihat akhirnya dipuji kedermawanannya. Saya punya saudara di kota Tahrim, beliau Abu Bakar Adeni di Aden, bukan Abu Bakar Adeni al-Masyhur, bukan ya. Anaknya Al-Habibullah Al-Idrus. Saya punya saudara di kota Tahrim yang lebih dermawan dari saya. Lebih dermawan dari saya. Datang ke kota Tahrim. Nah, iki aku teko puluhan kambing. Iki dari luwe loman datang dikasih setengah potong roti. Dari luwe loman mek setengah potong roti. Aduh aku teko Aden nang ngene mek setengah potong roti. Tanya, katanya saudara kamu di Aden, beliau mengatakan Anda ini lebih dermawan daripada dia. Kok bisa? Sedangkan saya di sana dijamu puluhan kambing, Anda setengah roti. Iya, benar saudaraku. Dia punya banyak harta. Puluhan kambing itu bagi hartanya kecil. Sedangkan saya hanya punya 2 potong roti, satu untuk makan pagi, satu untuk makan malam. Lah karena ada kamu, saya bagi 2. Satu ini bagi 2, malam bagi 2, habis. Jadi saya mengeluarkan separuh harta saya. Makanya saya lebih dermawan dari dia. Nah, itu patokan dalam sedekah. Patokan dalam sedekah. Jadi jangan ngelihat alamek saya wisin aku. Loh jangan. 1000 bagi kamu ketika itu adalah 10% dari harta kamu itu besar. Nggak usah malu. Ditutup-tutupi. Oh ya mek 1000 kon ditutup-tutupi. Kan riya opo kon? Justru itu lebih ikhlas kon ngetokno 1000 tok iki. Ya, punya ratusan ribu ngetokno 5.000 ditutup-tutupi. Wis kon iki mek 5.000 aja ditutup-tutupi wis biasa wae. Justru kalau bisa tampakkan kamu miskin, kamu bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Bukan tujuannya sombong, mengajarkan kepada yang kaya yang nggak mau sedekah. Nah, itu yang harus jadi pelajaran kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau, mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau untuk jalur dakwahnya Nabi SAW, untuk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Fatihah.